Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan review tema MIUI 14. Dan kali ini tema yang akan kita review temanya simple, tapi yang pastinya keren. Dan oke deh, sebelum kita masuk ke secara keseluruhan dari review temanya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oh iya, di rekomendasi kali ini kita punya dua rekomendasi tema simple dan semuanya bernuansakan gelap yang simple gitu. Dan oke, untuk review tema yang pertama kita awali mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget yang cukup simple. Widgetnya kecil banget. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Walaupun kecil tapi widgetnya komplit. Sementara untuk icon pack pada tema ini saya suka. Untuk ukuran icon packnya dia emang lebih kecil ya daripada icon pack standar. Jadi saya sarankan buat teman-teman, kalian untuk ukuran icon packnya lebih besar sedikit biar kelihatan lebih simetris atau lebih cakep aja untuk di bagian ukuran icon packnya. Sebaiknya kalian untuk ukuran icon packnya gunakan 90%. Jadi untuk ukuran icon packnya dia akan jadi lebih besar sedikit. Control center pada tema ini ada perubahan. Walaupun temanya simple, tapi di sini untuk bagian control centernya semuanya berubah. Termasuk untuk di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya nih, tema ini kompatibel juga untuk HyperOS. Buat kalian yang sudah menggunakan HyperOS, kalian bisa cek tema ini udah direview oleh Bang Hyromance. Kalian bisa cek link videonya di channelnya Hyromance. Dan lagi nih, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini yang pastinya juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Saya sih suka dengan tema-tema yang simpel seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk gestur animasi, sayangnya pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian pil gestur. Di sini ada perubahan. Dia untuk pil gesturnya warnanya hitam. Kalau biasanya untuk pil gestur seperti ini dia warnanya putih. Dan buat navigasi bar, kayaknya tema ini udah ada perubahan deh di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, walaupun di sini untuk di bagian backgroundnya dia hampir sama semua ya, tapi ya saya suka untuk icon-iconnya di sini juga semuanya berubah, kecuali untuk di bagian status keamanan dan juga pembaruan aplikasi sistem. Itu emang jarang banget ada perubahan di bagian situ. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk di bagian secara keseluruhan. Di sini untuk di bagian penyimpanan ataupun storage di sini warnanya udah dirubah. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini sayangnya nggak ada perubahan. Begitu pula untuk di bagian recent app-nya. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, di bagian lock screen di sini simple ya, tapi saya suka untuk di bagian lock screen-nya. Di bagian atasnya ada widget yang cukup besar, widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di bagian bawah sini ada kayak semacam note gitu. Dan di sini ada tulisan Black Forest ya, hutan. Ini keren ya, untuk bagian wallpapernya saya suka untuk wallpaper seperti ini. Dan di bagian pojok kiri bawah sini ada shortcut untuk ke aplikasi tema. Tanpa ada shortcut aplikasi apapun, termasuk untuk shortcut ke pemutar musik. Buat teman-teman nih yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Twilight Forest. Ukuran file tema ini sangat kecil ya, hanya 14,4 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Castle in the Dark Sky. Castle in the Sky. Dan tema ini ada di semua region. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua. Dan oke nih, kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Untuk tema yang kedua ini dia lebih mengarah ke tema iOS, tapi di sini agak lain untuk tampilan di bagian widgetnya. Nanti kita akan review. Kalau saya pribadi saya lebih suka dengan tampilan yang seperti ini. Jadi nggak terlalu mencerminkan tema iOS. Tapi buat kalian yang terlalu fanatik dengan tema iOS, mungkin tema ini nggak bisa jadi pilihan. Buat kalian yang suka dengan tema yang simple, tapi ada sentuhan-sentuhan HyperOS ataupun iOS, kalian mungkin akan cocok dengan tema ini. Dan oke, untuk full reviewnya seperti biasa, kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini tampaknya ada dua buah widget yang terpisah. Tapi sebenarnya ini satu buah widget ya, karena di sini di widgetnya dalam satu kolom. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuacanya ada 3 hari ke depan. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Sebenarnya sih untuk icon packnya hampir mirip seperti icon pack standar, tapi di sini untuk sentuhan dia ada kayak semacam glossy-glossy-nya gitu. Jadi tampilannya jauh lebih keren ataupun terlihat lebih eksklusif gitu.
Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk di bagian indikator baterai. Sementara untuk bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sebenarnya tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Tapi untuk maksudnya untuk hasil yang lebih memuaskan, kalian sebaiknya menggunakan mode gelap. Karena untuk di mode terang ada beberapa bagian sistem yang nggak mengalami perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Contohnya, bila kalian menggunakan mode terang, untuk tampilan clear di bagian bawah sini dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi jika kalian menggunakan mode gelap, tombol clear yang ada di bagian bawah sini dia ikut berubah. Dan oke nih, open telepon, kontak, detail kontak. Untuk sistem yang di bagian sini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi untuk di bagian setelan tema ini udah ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini nggak mengalami perubahan sama sekali. Di sini untuk cara keseluruhan dia masih menggunakan tampilan yang standar, termasuk untuk warna dari persentase storage gitu. Dan yang keren, kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan. Dia udah mengadaptasi kontrol volume dari tema-tema terbaru ataupun tema iOS terbaru gitu. Untuk display pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini keren ya. Wallpapernya saya suka. Hampir sama seperti wallpaper yang ada di bagian home screen. Nah, untuk animasi pembukanya dia kayak ini dari kiri ke kanan gitu ya. Oh ya, di bagian atas ini nih sebetulnya ada dynamic island ya. Tapi untuk dynamic islandnya dia agak tertutup gitu karena dia wallpapernya warnanya gelap. Dan ini keren untuk tampilan di bagian dynamic islandnya. Dan oke nih, untuk di bagian bawah sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Widgetnya cukup komplit. Sementara untuk di bagian bawah sini ada dua shortcut center dan juga kamera. Oh ya, kalian bisa mengatap di bagian bawah sini untuk memunculkan opsi kustomisasi, terutama untuk di bagian lock screen-nya. Dari mulai pemilihan widget, karakter widgetnya ya. Di sini untuk karakter widgetnya dia lebih simpel. Untuk widgetnya dia ada widget satu, ini bahasanya bahasa Spanyol kayaknya ya. Dan untuk estilo 2 ataupun pilihan yang kedua dia tampilannya seperti ini. Dan untuk widget yang pertama dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk warnanya ataupun gradient warnanya kalian bisa rubah. Untuk cara berubahnya dia ada di bagian sini. Dan oke, untuk di bagian sini ini adalah kustomisasi. Maksudnya shortcut yang ada di bagian widget, ada di bagian dynamic island ya. Di sini ada musik, adjusted, istilah dynamic, dan apalah bla bla gitu. Karena bahasanya ini bahasa Rusia apa bahasa Spanyol gitu, saya sendiri nggak tahu. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menggunakan tema ini ataupun mencari tema ini dengan judul Hyper 24. Ya, saya baru ngeh ya. Ini tema Hyper OS ya, karena untuk widgetnya, maksudnya untuk di bagian widgetnya di bagian sini hampir mirip seperti widget iOS. Untuk di bagian home screen-nya widget Hyper OS maksudnya. Dan untuk ikonnya juga ini ikon Hyper OS. Kalian bisa mengunduh tema ini dengan ukuran file sangat kecil, hanya 20 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Card 7A. Dan tema ini ada di semua region, baik region Indonesia ataupun dari region India. Dan itu tadi dua rekomendasi tema simpel. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.